EV3 Garuda Limousine alias Mau Garuda, mobil karya PT Pindad yang digunakan sebagai kendaraan Presiden Prabowo Subianto. Punya spesifikasi canggih dengan dilengkapi fitur-fitur terkini, termasuk proteksi keamanan tingkat tinggi. Semua area kendaraan punya ketahanan terhadap amunisi, kaca anti peluru level B5-B6, yang mana level ini bisa mencegah hampir semua jenis senjata api. Ditambah, ban dengan tipe run flat tire yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. Meski buatan dalam negeri, harganya juga tidak main-main. Ya, meski belum ada informasi resminya, diprediksi Mau Garuda ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan mobil-mobil kepresidenan sebelum-sebelumnya ya? Seperti Buick 8, mobil ikonik yang jadi mobil kepresidenan yang disebut sebagai mobil rampasan perang. Oke, kita sudah singgung soal Buick 8. Tapi mengapa mobil ini disebut sebagai rampasan perang? Begini kisahnya. Awalnya, Indonesia masih baru terbentuk. Jadi, belum ada mobil kepresidenan untuk mengantar Presiden Soekarno dalam menjalankan tugas kenegaraan. Lalu, salah seorang pengikut Soekarno yakni Sudiro menemukan mobil ini di belakang kantor Departemen Perhubungan masa pendudukan Jepang tahun 1945. Yang sekarang kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Mobil Buick 8 ini pun dipersembahkanlah untuk Soekarno. Tapi, meski jadi rampasan perang, ini bukan sembarang mobil. Pada masanya, Buick 8 yang merupakan buatan Amerika termasuk mobil yang paling istimewa. Limited edition, dan harganya juga fantastis. Sekitar 1.000 sampai 2.000 dolar. Angka ini tergolong tinggi jika dilihat dari perkembangan inflasi ya. Dan pada masa itu, Buick 8 adalah mobil terbagus loh di Jakarta. Sekarang, mobil bersejarah ini tersimpan di Museum Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat sejak 19 Mei 1979. Selain Buick 8, beberapa mobil Presiden Soekarno lain yang dipakai untuk dinas adalah Cadillac 75 Fleetwood 75 Limousine, mobil produksi tahun 1964, yang merupakan mobil dinas kepresidenan terakhir Soekarno sebelum lengser dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian, Mercedes 600 yang sempat digunakan dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955. Juga ada Gas 13 Chaika, mobil keluaran tahun 1959 yang dibawa dari Uni Soviet. Selain Gas 13, Soekarno juga pernah menggunakan ZIL 111 buatan Soviet. Ada Lincoln Cosmopolitan, mobil yang diproduksi salah satu perusahaan mobil ternama di dunia, Ford, dan merupakan generasi pertama. Tapi kalau kita bicara mobil yang punya nilai historis kuat, adalah mobil Chrysler Imperial. Kenapa? Ini adalah saksi bisu usaha pembunuhan sang proklamator yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Meski bukan tergolong mobil dengan sistem keamanan tertinggi, Chrysler Imperial tidak mengalami kerusakan parah saat itu dan berhasil menyelamatkan keluarga Soekarno sampai akhirnya dimuseumkan. Masuklah era Soeharto di mana semua mobil dinas kepresidenan terutama yang buatan Rusia disingkirkan. Sebagai gantinya, dipakailah Mercedes-Benz 500 SEL. Mengapa mobil ini dipilih? Ya karena alasannya hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jerman, khususnya Mercedes-Benz yang saat itu sedang dibangun secara baik. Tapi, bukan berarti mobil ini biasa-biasa saja. Mercedes-Benz 500 SEL juga pernah dipakai Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, hingga Ratu Elizabeth II, dan pemimpin dunia lainnya. Bahkan, spesifikasi yang dipakai Soeharto disebut sama loh dengan mobil Clinton. Dan berbeda dengan mobil dinas Soekarno yang hanya mengandalkan kecepatan, mobil kepresidenan Soeharto memang digunakan sebagai mobil kepresidenan yang sudah mengalami modifikasi untuk meningkatkan keamanan pemimpin negara. Sebagai mobil petinggi negara, Mercedes-Benz 500 SEL sudah dilengkapi kaca anti peluru. Ketebalannya 3 inci atau hanya kurang 2 inci dari Cadillac One yang merupakan mobil kepresidenan Amerika Serikat saat ini, sehingga tahan terhadap peluru.
Bodinya juga tahan ledakan karena dilapisi baja dan platina hitam, sehingga tahan terhadap serangan mortir dan guncangan. Belum lagi ban khusus yang digunakan, sehingga tetap stabil di medan berbatu sekalipun. Nah, soal performa juga tidak kalah. Mercedes-Benz 500 SEL mengusung mesin M117 963 8 silinder berkapasitas 5 liter yang mampu melaju hingga kecepatan 220 km per jam. Soeharto juga sempat menggunakan Cadillac Fleetwood Brougham sebagai mobil dinas dari tahun 1980 sampai tahun 1998. Dan bukan cuma Soeharto, B.J. Habibie juga sempat merasakan ketangguhan dari Fleetwood Brougham. Mobil ini adalah salah satu kendaraan mewah dan langka pada zamannya. Soal perlindungan juga tidak kalah dengan Mercedes-Benz 500 SEL. Bahkan, mobil ini dijuluki benteng berjalan karena punya perlindungan lapis baja dan kaca anti peluru. Bukan cuma sebagai kendaraan kepresidenan, Cadillac Fleetwood Brougham juga biasanya dipakai sebagai kendaraan untuk para tamu negara yang datang ke Indonesia. Tapi, untuk ukuran mobil yang digunakan sebagai kendaraan dinas presiden, mobil ini punya fasilitas yang minim. Cadillac Fleetwood Brougham berhenti digunakan di era Presiden Habibie, yang mana sudah digantikan sejak tahun 1994 oleh Mercedes-Benz S600. Sebagai pengganti, mobil ini bisa dibilang sudah tergolong sangat canggih, karena dilengkapi kaca dan bodi anti peluru, serta tahan dari serangan mortir atau granat sama seperti generasi sebelumnya. Sementara untuk mesinnya, S600 ditenagai oleh mesin berkapasitas 6000 cc V12 dengan tenaga mencapai 408 PS dan torsi 580 Nm. Mobil ini terus dipercaya untuk menunjang segala aktivitas yang berkaitan dengan tugas pemimpin negara sampai Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Apakah mobil kepresidenan ini tergantikan? Tidak. Setelah lengser pada 21 Mei 1998, mobil Mercedes-Benz S600 menjadi warisan bagi presiden-presiden lainnya. Mulai dari Presiden Baharudin Yusuf Habibie, kemudian di era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri. Di awal Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, dia juga sempat merasakan ketangguhan Mercedes-Benz S600. Tidak lama, SBY memilih melakukan upgrade menjadi Mercedes-Benz S600 Pullman Guard. Mobil yang dipakai ini adalah tipe W221. Sedan ini disebut memiliki lisensi perlindungan B6-B7 yang merupakan standar proteksi keamanan tertinggi dari sebuah mobil. Ketangguhan Mercy S600 Pullman Guard ini lebih canggih dan tetap mampu menahan tembakan dari senapan, mortir, granat, hingga serpihan ledakan bom. Tidak hanya bodi dan kaca anti peluru, jika mobil ini kempes atau bocor, ternyata ban mobilnya masih dapat lari sejauh 60 km. Mobil ini juga dilengkapi sistem pemadam kebakaran yang mampu mengunci titik penyebaran api serta panic alarm system untuk memberitahu saat ada ancaman. Setelah Mercedes-Benz S600 Pullman Guard digunakan selama 12 tahun menjadi mobil Presiden RI, model The Silver Arrow kembali terpilih sebagai kendaraan berplat RI1. Mercedes-Benz S600 Guard dipilih berdasarkan pertimbangan teknis, antara lain faktor keamanan, keandalan, dan efisiensi biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian. S600 Guard memiliki sertifikat VR10, yakni sertifikasi tingkat perlindungan tertinggi untuk kendaraan non-militer. Tak hanya itu, S-Class yang tidak bisa dibeli secara sembarang ini juga mengusung sertifikasi ERV 2010 sebagai mobil tahan ledakan, kaca tahan peluru, serta berlapis baja dengan tingkat eksistensi Eropa B6-B7. Soal harga, S-Class ini dijual dengan harga €470.000 atau setara dengan 7,1 miliar rupiah. Nah, bagaimana dengan mobil kepresidenan Prabowo? Memang sulit untuk menggantikan kecanggihan,
kemewahan, dan perlindungan Mercedes-Benz yang hampir dipakai oleh semua kepala negara di seluruh dunia. Tapi, Prabowo memilih MV3 Garuda Limousine yang dibuat di dalam negeri saat pelantikan. MV3 Garuda Limousine adalah sebuah SUV yang dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan presiden dan wakil presiden RI. Sebagai mobil yang dibangun untuk membawa pemimpin negara, tentu spesifikasinya tak main-main. Kendaraan ini memiliki proteksi tinggi serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas serta fitur-fitur mutakhir. Nah, meski begitu, antara S600 Quart atau Mau Garuda, belum ada yang pasti mana yang akan digunakan sebagai mobil kepresidenan. Baik S600 Quart atau Mau Garuda, hal yang terpenting sebenarnya adalah protokol pengamanan presiden dan efektivitas perjalanan saat melakukan kunjungan kerja. Pasukan pengaman presiden juga dapat mengimbangi perkembangan zaman, mengimbangi kebutuhan zaman, baik dari sisi teknologi. Apalagi saat nanti digunakan di IKN yang mana harus berbasis listrik. Challenge-nya, kendaraan listrik saat ini belum ada yang anti peluru. Sementara kalau kita bicara mobil presiden harus ada bulletproof karena alasan safety dan sebagainya. Saat ini juga belum ada Mercedes-Benz yang berbasis listrik yang punya bulletproof. Tapi tentunya semuanya masih dalam tahap pengembangan.